Sugeng Siang Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Buat cucunya yang Til Gumandil Gendewati yang sudah menjelaskan kepadamu tentang apa itu sejatinya keturunan nazab yang kau miliki. Nah, pada hari ini untuk mengetahui tentang siapakah Sang Kinasih dan apakah beliau sebuah reinkarnasi dari kedewaan atau hanya manusia biasa. Nah, menurut kedangkalan spiritual yang Sang Kinasih, Sang Kesatrio adalah manusia biasa. Sudah pasti jelas manusia biasa yang mempunyai perasaan biasa. Dan sudah pasti beliau ditunjuk untuk menjadi Sang Kinasih, Sang Ratu Adil itu bukan sembarangan. Memang kalau kita bisa lihat, mungkin raga beliau hanyalah raga yang biasa, tetapi kemampuan kecerdasan beliau luar biasa, karena beliau adalah kembalinya Sang Raja Agung. Dari kedangkalan spiritual Eyang, siapakah Sang Raja Agung itu? Yang pasti, Til Gumandil Gendewati, dengarkan Eyang baik-baik, karena engkaulah cucunya Eyang dan hanya engkaulah yang Eyang kasih tahu, tidak yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya I don't care. Eyang I don't care. Terserah yang lainnya. Karena yang pasti Til Gumandil Gendewati, hujan semakin turun semakin tinggi intensitasnya. Disitulah wejangan Eyang untukmu, Til Gumandil Gendewati, cucunya Eyang. Nah, raja yang kembali, seorang Mesias yang kembali, raja yang kembali itu ada hubungannya dengan swarga loka atau swak atau keabadian. Apa itu keabadian? Di manakah kita bisa mendapatkan keabadian atau moksa? Entahlah di mana. Yang pasti keabadian itu terpisah. Sesuatu yang abadi itu terpisah oleh waktu. Waktulah yang membuat tidak abadi, dan waktulah karya, imajinasi, cipta, daya cipta manusia. Ya, waktu itu kan ciptaan manusia, ada siang, ada malam. Yang bikin siapa waktu, jam? Apakah Sang Maha? Menurut kedangkalan spiritual Eyang, yang membuat waktu adalah kita, manusia yang membuat waktu. Tetapi di alam keabadian, engkau, cucunya Eyang, sil pringsil, engkau selalu bilang nanti di swarga loka, nanti dan nanti. Itulah alam keabadian. Kalau menurut kedangkalan spiritual Eyang, itu bukan keabadian tapi kekal, di mana masih ada waktu, di mana masih tercipta yang namanya kehidupan lagi.
Istilahnya itu nggak akan berhenti, nggak ada endingnya. Swarga loka itu nggak ada endingnya, nggak ada endingnya. Tapi yang namanya abadi itu bukan kekal. Mungkin sepintas bahasa kekal dan abadi itu sama, tapi abadi itu bukan kekal. Ya, pelan-pelan yang jelaskan, abadi bukan kekal. Til Kumandel Gendowati. Di manakah keabadian? Ya di sini. Disinilah keabadian. Kok bisa yang di sini keabadian? Kan ada waktu. Kapan lagi engkau akan merasakan keabadian? Cucunya yang Til Kumandel Gendowati dan Silpensil. Kapan lagi? Sesuatu yang terjadi di Mayapada ini adalah dimensi keempat atau matrix. Di mana dimensi keempat atau matrix? Kamu mempunyai pengalaman yang terjadi setiap hari, proses spiritual. Tetapi ada satu pengalaman proses spiritual yang tidak bisa kamu lakukan. Tidak pernah bisa kamu lakukan. Satu pengalaman proses spiritual yang tidak pernah bisa kamu lakukan kecuali saatnya itu tiba. Apa itu? Kematian. Kematian adalah proses di atas pengalaman di atasnya pengalaman yang lain. Dan ketika engkau mengalami pengalaman yang lain di atas pengalaman itu yang belum pernah kamu rasakan, maka disitulah yang disebut abadi. Abadi adalah proses pengalaman di mana di atas pengalaman yang lain yang belum pernah kamu lakukan. Prosesnya hanya sekali. Kita bisa lihat dari utusan-utusan yang ada. Apakah dikatakan di sebuah buku bahwa kematian itu tidak akan bisa terjadi? Ada enggak? Til Kumandel Gendowati yang bertanya kepadamu, ada enggak dituliskan di sebuah buku bahwa kematian tidak akan terjadi? Tentu saja kematian akan terjadi, dan tentu saja kematian itu ada. Karena itulah pengalaman proses pengalaman di atas pengalaman yang ada di sini, di bumi, di dunia ini yang kita sebut abadi. Di manakah? Apakah utusan-utusan yang beliau-beliau yang suci, yang artinya suci itu adalah ketenangan. Suci bukan sesuatu yang putih, yang bersih, tapi suci adalah ketenangan. Dengan samadhi engkau belajar. Dengan bermimpi engkau belajar. Mimpi adalah belajar dari pengalaman yang kita sebut abadi. Mimpi adalah pembelajaran dari pengalaman, di atasnya pengalaman yang kita sebut abadi. Bermimpi. Swarga loka itu kekal. Sudahlah, engkau tahu sendiri cerita tentang swarga loka, tapi engkau belum pernah mengalaminya. Ketika engkau mendengarkan ceritanya, di sana ada waktu. Apakah ada waktu? Ya, yang juga tidak tahu apakah ada waktu. Tentu saja yang tidak tahu, karena yang belum berpengalaman untuk ke sana. Tetapi yang namanya abadi, apakah yang berpengalaman? Ya tentu saja yang dilahirkan kembali, yang artinya yang pernah mengalami kematian. Jadi apa yang kau takutkan dengan abadi, dengan kematian? Disinilah saatnya engkau mengalami proses
kematian itu sendiri, abadi itu sendiri. Tapi di swarga loka, di sana yang kau inginkan hanyalah satu, merasakan, melihat siapakah Sang Maha. Bukannya begitu. Yang kau pentingkan, yang kau inginkan, cita-citamu adalah untuk melihat siapakah Sang Maha. Bukannya begitu. Untuk melihat Sang Maha hanya di sana. Tetapi Sang Pinilih, Sang Kinasih mengalami abadi di sini. Abadi. Proses pengalaman di atas pengalaman yang lain. Itulah abadi. Dan itulah menurut kedangkalan spiritual Eyang. Jika itu salah, mohon dimaafkan. Karena Eyang hanya dari kedangkalan spiritual untukmu khusus, cucunya Eyang, Til Kumandil Gendewawati dan Sil Pringsil, tidak untuk yang lain. Jadi kenapa subscribe itu tidak perlu Eyang tambahkan. Jika engkau ingin mensubscribe, mendingan tidak usah, karena nggak penting untukmu. Ini hanya untuk cucunya Eyang, Til Kumandil Gendewawati. Jadi pikirkanlah, swarga loka atau swarga di mana keinginan terbesarmu untuk melihat Sang Maha. Tetapi apakah di sana kekal? Kekal atau abadi? Suatu bahasa yang mungkin perlu engkau pikirkan antara abadi dan kekal. Abadi yang artinya engkau akan kembali, tapi engkau akan mengalami proses yang luar biasa, pengalaman di atas pengalaman yang belum pernah engkau ketemui, yaitu kematian. Di swarga loka, proses penciptaan, imajinasi apakah masih Eyang? Ya, pikirkan sendiri, ketika kamu lapar, celing, langsung ada makanan. Ketika kamu ingin ini, celing, langsung. Ketakutan Eyang, kamu akan menciptakan, membayangkan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang belum pernah engkau lihat. Jika nanti ketakutan Eyang adalah ketika engkau belum pernah melihat yang namanya genderuwo, maka celing, engkau akan melihat genderuwo. Jadi cucunya Eyang, abadi dan kekal. Waktu adalah engkau yang menciptakan, tetapi pengalaman bukan engkau yang menciptakan. Pengalaman bukan engkau yang menciptakan. Rahayu dari timur pengawan, jangan pusing. Cucunya Eyang, Til Kumandil Gendewawati.